بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم يا رب بالمصطفى واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم يا رب بالمصطفى بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا wasi'al karami. Orang fitnah berbuat keji, pantasnya ada dalam jeruji. Jika kita sering ngaji, itu pertanda insan terpuji. Ya Rabbi bil Mustafa بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى يا واسع الكرم. Beli jambu biji di Malimping jauh, buat oleh-oleh tamu negeri jiran. Walau ngajinya ngaji kuping, pasti tetap dapat ganjaran. Amin ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Jika berjumpa sapalah teman, ucapkan salam secara sopan. Quran hadis jadi pedoman untuk tuntunan dalam kehidupan. Ya Rabbi bil Mustafa baligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Sebelum saya ucapkan mukaddimah dan salam, saya minta bantuan ziyadah Fatihah untuk keponakan kami yang baru saja meninggal pas saya sampai di tempat ini, ya, Maftuhur Rijal bin Haji Ahmad Sanusi. Beliau termasuk jamaah FS3G juga, ya, tinggalnya di dekat Sakura Regency. Kita doakan mudah-mudahan yang baru belum 3 bulan beliau menyelesaikan hafalan Al-Qur'annya 30 juz, dan Allah panggil, Allah lebih sayang sama Ananda Maftuhur Rijal. Mudah-mudahan Allah muliakan di dalam barzakhnya dan menjadi syafaat buat kedua orang tuanya. Amin Allahumma amin. Tilkaniyah Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad
ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. وبعد. Hadratul mahramin, para guru, para alim, para masyayikh, jamaah Majelis Ta'lim malam Rabu Masjid Al-Huda Abdul Aziz, wa nakhusu bi dzikrih Al-Ustadz Haji Abidin Nur, wa nakhusu bi dzikrih akhina Al-Karim Ibn Al-Karim Al-Ustadz Haji Ahmad Maulana, wa nakhusu bi dzikrihim para asatidh wal asatidzah yang hadir malam hari ini tanpa mengurangi rasa hormat dan ta'zim beliau dengan tidak disebutkan nama-nama beliau dan semua yang hadir pada majlis ilmu malam hari ini. Alhamdulillah, Allah takdirkan kita malam hari ini berada di tempat yang dimana dicucurkan rahmat Allah, diturunkan keridhaan Allah. Kemudian Allah jadikan tempat ini tempat yang diberkahi. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang yang dijamin mendapatkan pahala fi sabilillah. Amin, amin, Allahumma amin. Hatta yarji', sampai kita pulang kembali ke tempat kita masing-masing. Hadirin jamaah sekalian dirahmati Allah, ini masuk di malam ke-7 ya, malam ke-7 bulan Muharram 1445 Hijriah. Kalau kita bicara pergantian tahun berarti kita bicara tentang waktu. Kalau kita bicara tentang waktu berarti kita bicara tentang umur. Maka ada sebuah syair ya, syair ini ada diterangkan dalam Safatut Tafasir. Inna lanafrahu bil ayami naqta'uha wa kullu yawmin madha naqasa minal ajal. Kita sering berbangga hati, kita sering mengucapkan kalimat alhamdulillah, saya senang banget ini. Saya girang banget ini hati saya lagi bahagia banget ini. Dia ceritain hari-hari dia, kalau dia nggak pernah sedih, dia bahagia mulu pokoknya. Asal Sabtu Minggu hilang, tahu kemana, ke Puncak, ke Anyer, ke Cater, kemana lagi? Mana aja udah, hilang mulu ke asal Sabtu Minggu. Ya. Lalu kemudian diceritakan sama setiap orang yang ada dan ketemu sama dia. Kalau dia hari-harinya dalam kebahagiaan. Akan tetapi ketahuilah wa kullu yaumin madha naqasa minal ajal. Mestinya kita sadar bahwa hari-hari kita ini, waktu yang berjalan itu tentu berhubungan dengan umur. Maka ketahuilah bahwa umur kita mendekati ajal, terus berkurang. Tahunnya nambah dari 44 jadi 45, tapi umur kita berkurang. Maka alhamdulillah, walaupun kita sibuk, kita masih nyempetin buat ngaji, duduk di majelis ilmu, ya, enak banget lagi ngaji, ada suguhannya. Ya, minum ada minumannya, ya, diajakin baca yasin, diajakin baca ratib, diajakin baca maulid, indah banget rasanya hati, kayak diguyur. Maka dalam surah Al-Jin, wa allaw istaqamu ala tariqati la asqainahum ma'an ghadaqa. Orang yang sudah istiqamah duduk di majelis ilmu seperti kita ini, kayak diguyur air yang enggak ada habisnya, kayak air terjun, kayak air sumber yang enggak ada habisnya. Maka alhamdulillah, mudah-mudahan keberkahannya enggak ada habisnya sampai anak cucu kita ya. Amin Allahumma amin. Maka saya bawa satu kitab tafsir Jalalain, maka sebelum kita mulai kita niatin, mudah-mudahan kita pulang dapat berkah, dapat manfaat, dapat maslahah. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'allum wa ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa naf'al wal intifa' wal ifada wal istifadah wal hatha 'ala tamsuk bi kitabillah wa sunnati rasulillah wa du'a إلى الهدى والدلال على الخير وابتغاء وجه الله ومرضاته وقربه وثوابه سبحانه وتعالى والحمد لله رب العالمين. قال المصنف رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. Karena kitab Jalalain yang ngarang dua, ya, yang ngarang dua. Maka ada satu ayat di dalam suratul Hasyr, mungkin sering disampaikan oleh guru-guru kita, tapi menjadi penting buat saya untuk mengulang-ulang ini kalimat, mengulang-ulang ini ayat, sebagai motivasi, sebagai refleksi, sebagai proyeksi kita bagaimana menjadikan momentum tahun yang telah lewat sebagai muhasabah diri, dan momentum yang baru atau era baru, tahun baru, sebagai semangat atau spirit untuk kita lebih baik daripada
hari-hari sebelumnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirun bima ta'malun. Allah ngingetin di ayat ini, wahai hambaku yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Al-Imam Abdul Karim ibn Hawazin bin Abdul Malik Al-Qusairi di dalam tafsir beliau, ada dua kalimat takwa dalam ayat ini. Ittaqullah yang pertama bermakna uqubah. Kita diingetin, dituntun nama Allah, diperintah untuk bertakwa dengan sebenar-benarnya takwa. Bahkan tiap Jumat kita diingetin nama para khatib, ittaqullah, ya, haqqa tuqatih, dan berbagai macam kalimat-kalimat wasiat takwa. Untuk apa? Diperintah oleh Allah untuk menjaga iman dan ketakwaan, agar kita tahu bahwa ada yang namanya siksa, ada yang namanya balasan berupa azab karena kemaksiatan dan ketidaktaatan kita kepada Allah. Maka takwa yang pertama, ittaqullah, kita mesti punya rasa takut. Jangan maksiat, jangan ninggalin ketaatan, baik-baik dibalas ente sama Allah. Kayak kita ini sekarang nggak sibuk, lagi nggak ngapain, ya, ibarat kata ada rutinitas ngaji, ya, ngaji, ibarat kata apel puji, apel Jepang, wayahnya ngaji, dia masih ngadu cupang. Ada nggak? Depok Beji ke Cilincing, wayahnya ngaji, dia mancing. Ada begitu, ada? Yang mana? Allah, nggak ada di sini mah. Orang lagi asik ngunyem bae dia datang, ya. Maka kita mesti punya rasa takut dibalas sama Allah kita. Ada perintah ngaji wajib apa? Sunnah. Wajib. Wayahnya ngaji, dia kemana aja, sibuk sendiri. Kemudian wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Perhatiin. Ini kalau ada kalimat perhatikan, wal tanzur bukan hanya sekedar dilihat doang, lihat, perhatiin. Baik-baik, liatin, pantengin. Itu warnanya apa sih? Merah apa pink begitu. Rada samar saya kalau gelap mah. Liatin, perhatiin. Perhatiin diri kita ini udah sampai di mana? Apakah kita jadi introspeksi di tahun yang telah lewat dengan segala perbuatan kita, dengan kenangan-kenangan buruk kita sama diri kita sendiri, dengan maksiat-maksiat yang kita sembunyiin, dosa-dosa kita yang kita tutupin rapat. Tapi kan Allah Maha tahu, Maha lihat. Enggak ada yang enggak ketahuan sama Allah. Inna rabbaka labil mirsad. Oh, pengawasannya lebih-lebih daripada CCTV. Baik-baik. Maka Allah minta nyuruh kepada kita untuk memperhatikan diri kita. Ma qaddamat lighad, yakni nasib kita ay liyaumil qiyamah, yakni kelak di hari kiamat. Kira-kira kita orang yang selamat apa tidak dari uqubah, dari siksanya Allah Ta'ala, dari azabnya Allah Ta'ala ini. Maka kemudian diingetin lagi sama Allah, wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang kedua. Kalau tadi takwa perintah agar kita punya rasa takut, kalau perbuatan kita pasti dibalas, kalau perbuatan kita ada ganjaran siksa kalau itu maksiat. Maka wattaqullah yang kedua adalah spirit baru,
bagaimana caranya kita menambah kuatnya ikatan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala untuk memperhatikan amalan-amalan akhirat. Makanya kita berhitung setiap hari bagaimana hari yang telah lewat 1444 Hijriah, apakah kita lebih banyak maksiat dibandingkan amal soleh kita? Maka kita mesti memiliki sifat raja, kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, Engkau Maha Pengampun, yang sudah ya sudah ya Allah. Saya tahu bahwa dosa yang telah saya perbuat itu ada yang saya sadari, ada yang saya sengaja, ada juga yang saya nggak tahu kalau itu dosa, misalnya begitu. Tapi kita punya sifat raja, kembali kepada Allah, kembali buru-buru balik, putar balik kita sama Allah. Minta apa? Minta ampun. Allah Ghafur, pasti Allah akan ampuni dosa kita walaupun sebanyak buih di lautan. Tenang aja, Allah pasti ampuni dosa kita. Makanya kita duduk di majelis ini, harapannya pulang dari majelis ini dosa kita pada merutuk rontok habis diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, termasuk dosanya orang tua kita. Maka yang kedua, kita mesti punya harapan dari diri kita ini. Kita tafakurin, ya Allah, ya benar ya 1444 Hijriah lah saya gitu-gitu aja, belum nambah, amalan soleh saya masih begitu aja. Ibarat kita datang ke majelis kadang-kadang, sholat jamaah kadang-kadang, silaturahmi kadang-kadang, semua kadang-kadang. Maka setelah kita melewati dengan kita menintrospeksi dan muhasabah tahun yang telah kita lewati, maka kita menghadapi dengan tafakur kita, punya spirit baru, ya, untuk juga memiliki rasa khauf, takut kepada Allah Ta'ala. Takut apa? Takut yang namanya kehidupan. Kelihatannya sekarang lagi sukses, kita punya rencana tahun depan jauh lebih sukses. Takdir Allah dengan kehendaknya memutarbalikkan keadaan. Tahu-tahu diuji, bukan lagi sukses, malah sebaliknya. Kadang-kadang kita punya rencana 1, 2, 3, 4 di hari esok, tahu-tahu gagal. Allah mentakdirkan gagal agar kita belajar dari setiap perjalanan kehidupan. Makanya Allah di dalam surah Luqman ayat terakhir, wa ma tadri nafsum madza taksibu ghada. Keadaan kita besok enggak tahu. Tapi kita boleh punya rasa khauf kepada Allah, takut. Kita kudu mesti punya rasa khauf, takut kepada, ya Allah, saya dengan segala kelemahan saya dengan segala kekurangan saya takut kalau apa yang menjadi harapan saya enggak tercapai. Karena semua itu bisa tercapai dan tergapai dengan kehendak Allah. Maka tadi kita baca tuh kalimat di dalam Ratibul Haddad. Bismillah walhamdulillah wal khairu wasyarru bimasyiatillah. Yang baik, yang buruk di dalam keadaan kita, kehidupan kita, perjalanan kita, napak tilas kita dengan kehendak Allah. Maka kita pasrahin setelah ikhtiar dan doa. Maka kemudian jangan sampai kita menjadi orang yang menyia-nyiakan waktu, peluang, ya, peluang. Kita punya peluang nih untuk jauh lebih baik lagi. Kenapa? Karena dekat dengan orang-orang yang saleh, dekat orang-orang yang istiqamah. Deketin terus, pepet terus. Jangan buyarkan dengan lamunan-lamunan kita. Kadang kita sering nih kebanyakan berangan-angan, padahal angan-angan itu gaib, nggak jelas. Tapi kalau kita lihat orang-orang depan ngaji, masya Allah, saya ikutan dah, biarin nggak bisa ngaji ge, yang penting ikut sama orang ngaji, masya Allah dapat berkahnya. Duduk aja duduk. Maka kemudian Al-Ghazali fi Ihya, Al-Imam Al-Ghazali di dalam Ihya yang ngingetin kita, hati-hati, jangan sampai kita menyia-nyiakan waktu, menunda-nunda amal-amalan yang kita mestinya bisa kerjakan. Contoh, ini malam Rebo, wayanya ngaji, tahu-tahu ada aja yang ngajak, sini apa kongkok, ada kopi sama uli, misalnya. Tapenya ada nggak tape? Segala nanya lagi tape. Lah ada tape, ya dah saya ke situ dah. Sampai jam 11 baru berbubar ya. Atau ngopi kelar, ngaji kelar. Yang ngaji
Ya bubar juga, kelar juga. Ngopinya kelar juga. Ya, Masya Allah. Sayang dengan waktu. Maka orang-orang yang menyia-nyiakan waktu, orang-orang yang menunda pekerjaan dan amalan saleh, yusabbibu arba'ata asya, menjadi sebab 4 perkara yang akan dia dihadapi dan dapatkan. Hati-hati, ada sebabnya. Yang pertama, apa kata Imam Al-Ghazali? Tarkut ta'ah wal kaslu fiha. Orang yang nunda amalan-amalan saleh bakal datang menghampiri dia, yakni mudahnya dia untuk meninggalkan ketaatan dan kemudian menjadi sebab dia malas. Udah gampang ninggalin ketaatan, ujung-ujungnya malas. Diajakin ngaji, aduh saya malu banget, udah 3 minggu kedatang saya, mana kagak narok lagi, nitip kayak kagak. Tuh ada yang begitu? Ada? Nggak ada di sini mah, nggak ada. Yang kedua, wa tarkut taubati wa ta'khiruha. Orang-orang yang menunda amalan-amalan saleh, pekerjaan-pekerjaan yang mesti dia bisa lakukan sesegera mungkin, dia tinggalin, dia tunda, besok aja dah. Maka orang yang begini ini gampang ninggalin kesempatan untuk bisa bertaubat, minta ampun, minta maaf dari Allah. Wa ta'khiruha, tambah lama, udah besok aja dah ngajinya, besok aja dah wiridnya, besok aja dah sujudnya, dan seterusnya. Bukan makin benar makin parah, bukan makin lempeng makin melencong. Hujan, alhamdulillah. Wa nazzalna minas sama'i ma'an mubaraka, air yang turun dari langit bawa berkah. Yang ketiga, wal hirsu 'ala dunya wal istighalu biha. Orang yang nunda amalan-amalan dan pekerjaan yang baik, Allah akan uji kepada dirinya sifat tamak, sifat rakus, sifat serakah kepada dunia, dan kemudian disibukkan dengan segala kesibukan akan dunia. Ya Allah, udah nggak kelar-kelar udah urusan mah. Ya, maaf ya, saya waktunya ngaji ini malam Rebu. Besok aja dah, bisa kan dilanjutin? Insya Allah kalau emang jatah rezeki kita mah nggak bakal kemana, betul? Nah, jangan khawatir. Maka yang keempat, wa qaswatul qalbi wa nisyanul akhirah. Orang yang nunda-nunda kebaikan, menyia-nyiakan waktu dan kesempatan juga peluang untuk berbuat baik, maka Allah akan membuat hatinya keras. Wa nisyanul akhirah, kemudian melupakan amalan akhirat. Maka mudah-mudahan kita bukan termasuk yang demikian. Amin Allahumma amin. Kemudian ada satu keterangan juga. Al-Imam Al-Hasan Al-Basri mengingatkan kepada kita, iyyaka wat taswif. Hati-hati, jangan sampai kita nunda-nunda amal-amalan kebaikan. Fa innaka biyaumik wa lasta bighadik. Hari ini adalah kesempatanmu, jangan pernah bahas besok udah. Ini hari Selasa waktunya ngaji, jangan bilang Selasa besok lagi. Umur belum tentu cukup, keadaanmu belum tentu lapang, dan seterusnya dan seterusnya. Maka kalau ada takdir seseorang besok masih ada umurnya, maka alhamdulillah, mudah-mudahan besok masih bisa berbuat kebaikan seperti halnya hari ini. Maka kalau seandainya sebaliknya, dia besok nggak ada umur, minimal dia nggak menyesal bahwa hari ini dia tidak dalam keadaan lalai. Kita masih bisa punya amal andalan karang nih malam. Ya Allah, nih malam pengajian saya dapat berkahnya Yasin, dapat berkahnya Ratib, dapat berkahnya Maulid, dapat berkahnya ilmu, duduk di majelis ilmu. Kalaulah besok sampailah ajalku, maka aku dalam keadaan sebelumnya melakukan amal soleh. Ya. Maka mudah-mudahan Allah jadikan setiap amalan kita adalah amalan yang istiqamah. Hadirin jamaah sekalian yang rahmati Allah, maka ketahuilah kita dikasih hidup sama Allah Ta'ala ini agar kita nggak punya rasa bahwa kita ini dengan segala kemampuan kita lupa sama Allah. Kita punya harta, Allah yang kasih. Kita punya segala yang kita banggakan, Allah yang kasih. Jangan sampai kita lupa bahwa ada namanya ad-darul akhirah, darun ni'am, tempat yang dimana segala kenikmatan sempurna akan ditampakkan, akan diberikan kepada mereka.
Siapa mereka? Al-muttaqin, orang yang bertakwa. Kembali kepada kalimat wattaqullah, jaga iman dan ketakwaan kita kepada Allah. Jangan sombong kita. Ada nggak orang sombong di dunia ini? Ada nggak? Banyak. Asal udah kaya dikit sombong dia. Asal udah pintar dikit sombong dia. Asal punya jabatan dikit sombong dia. Asal agak mampu bisaan dikit sombong dia. Padahal diingetin di dalam Quran banyak sekali Allah mengingatkan. Salah satunya di antaranya adalah surah Al-Qasas di ayat ke-83. Tilka ad-darul akhirah naj'aluha lilladzina la yuriduna 'uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Negeri akhirat itu diciptakan oleh Allah, didirikan oleh Allah bukan untuk mereka orang yang 'uluwa, yang punya sifat sombong, yang senangnya banggain dirinya, yang melupakan Allah dengan segala pemberiannya. Maka kalau dia punya sifat uluwan fil ard wala fasada, udahnya sombong, merusak tatanan. Ada nggak orang yang sombong merusak tatanan? Karena biasanya yang rusak tatanan itu yang sombong-sombong. Contoh, kalau udah mulai deket-deket yang modelan tahun 2024 nih, nah, saya mah apa mesti bisa, pilih aja saya akan rubah keadaan yang jauh lebih baik dari sebelumnya. Begitu kan ya? Jadi aja, udah kayak PLKB. Atau PLKB? PLKB sama pilkada beda dikit. Nah iya, pilkada kalau jadi lupa, kalau PLKB lupa jadi. Nah udah itu. Beda dikit udah, ya. Nah, maka Allah ngingetin ya, di dalam hadits kursinya ada 12 model orang ya. Ada 12 model orang, 12 qasaman, yang dimana terbagi menjadi 3 6 ya, 6 tambah 6 12. Dari 6 dibagi lagi 2, 3. Apa kata Allah dalam hadits kursinya? Ahabbu thalathan wa hubbiya li thalathin ashad. Jadi Allah mencintai 3 tipikal orang dan Allah lebih mencintai lagi yang 3. Nah, apa itu? Yang pertama, pelan-pelan karena ada 12 nih. Saya juga nulisnya rada lamaan tadi. Ya. Yang pertama, ahabbul faqir al-mutawadhi' wa hubbiya al-ghani al-mutawadhi' ashad. Allah mencintai orang yang fakir, al-mutawadhi', yang tawadhu', wa hubbiya lil-ghaniyya al-mutawadhi'. Akan tetapi Allah lebih mencintai orang kaya yang tawadhu'. Biasanya yang tawadhu' itu orang kaya apa orang fakir? Yang biasanya rada-rada nunduk itu orang kaya apa orang fakir? Maka kalau seandainya dia fakir tawadhu, Allah senang sama dia. Tapi kalau ada orang kaya tawadhu, ahab wa ashad, Allah lebih mencintai dirinya. Yang kedua, wa habba syaikha at-ta'i' wa hubbiya lisyaba at-ta'i ashad. Allah mencintai orang tua, asy-syaikh. Jadi jangan kemudian wah syekh, ya syekh orang tua itu, aki-aki. Di sini ada aki-aki enggak? Nah, ini yang aki ini panggil syekh. Panggil syekh. Wa habba syaikh at-ta'i wa hubbiya lisyaba at-ta'i ashad. Jadi orang tua yang taat kepada Allah itu dicintai sama Allah. Akan tetapi anak muda yang taat kepada Allah jauh lebih dicintai. Ini kan ini malam Kamis nih, yang asal ngaji bukan cuman golongan anak-anak tuamu, anak tua ini, yang tua yang ini, yang muda-muda sini. Termasuk ini kemari ini yang mari. Nah, ya. Wa ahabbal ghaniyyal karim wa hubbiya al-faqira al-karim ashad. Allah mencintai orang kaya yang loman, dermawan, dan Allah lebih mencintai orang fakir yang karim, yang dermawan. Kira-kira yang kelihatan dermawan yang fakir apa yang kaya? Oknum. Itu mah yang punya channel. Iya, asal apa baik kudu buat di syuting, dipoto, kirim dah kemana-mana, upload dah.
Kalau orang kaya, loman, dermawan, biasa emang ada duitnya. Iya, mau-mauan dia. Noh, gampang sama, ada lagi besok. Masih banyak sisanya. Kalau orang nggak ada, segitu-gitunya. Sebenarnya mah saya ini tibang ada segini doang ini. Tapi karena berhubung ente datang kemari, ya udah kita bagi dua ya. Tuh, ada roti sepotong nih, baru buat beli di Alfamart sama susu bendera sekaleng. Datang pasukan bodrek ke rumah kita. Ya, dia pisan datang nih alamat ini alamat kacang buras apa buras timbang roti sama susu doang. Biarin dah, bagian dah. Ayo masuk. Tapi ente jangan nyari yang lain ya. Adanya cuman susu sekaleng sama roti sebungkus. Mana rotinya roti tawar lagi. Bagaimana ini? Ya udah dah. Bagi dua ya, bagi dua. Timbang segitu-gitunya doang. Kalau orang duitnya miliaran, teman-temannya datang, ya bola tentaranya datang, emang teman sekumpulinya datang, tenang, gampang. Di Bang Timus semua ada, begitu. Ada, datang di kemari, wajar, biasa orang kaya. Tapi kalau ada orang fakir, kok dia loman, dia dermawan, asyad, dia lebih dicintai oleh Allah. Maka mudah-mudahan kita ada di antaranya. Amin Allahumma amin. Berikutnya wa abghadu thalathan wa bughdhiya li thalathin asyad. Allah murka, Allah marah, Allah benci kepada 3 model orang, dan Allah jauh lebih benci juga model 3 orang. Berarti ini kalau tadi yang dicinta, ini yang dibenci nih. Yang pertama, abghadul ghaniyal mutakabbir wa bughdhiya al-faqira al-mutakabbir asyad. Allah marah, Allah murka, Allah benci ame orang kaya yang sombong. Akan tetapi Allah lebih benci, lebih murka, lebih marah kepada orang fakir yang sombong. Kira-kira kalau orang kaya sombong mungkin ada pantasnya, walaupun nggak pantas. Tapi kalau orang fakir sombong, ya begitu dah, kira-kira begitu. Yang kedua, wa abghadu syabal 'asi. Allah marah, Allah benci, Allah murka kepada anak muda yang maksiat. Akan tetapi wa bughdhiya lisyaikhal 'asi asyad. Akan tetapi Allah lebih marah, lebih murka, lebih benci ame orang tua tapi maksiat. Kalau anak muda mungkin masih bisa ngomong, saya mah muda, masih panjang perjalanan, Belanda masih jauh, berkata begitu. Bangsa 20 tahun lagi dah umur saya, masih ada kesempatan buat taubat 10 tahun. Kalau kita bicara begitu, walaupun umur nggak ada yang tahu. Tapi kalau udah aki-aki masih aja maksiat, maka itu jauh lebih dibenci sama Allah. Nah, kemudian yang terakhir, yang ke-12, wa abghadul faqir al-bakhil wa bughdhiya al-ghani al-bakhil asyad. Allah membenci, Allah murka, Allah marah kepada orang fakir yang pelit, dan Allah lebih murka, benci dan marah kepada orang kaya yang bakhil. Kalau orang nggak punya duit atau orang fakir rada bakhil, ya emang ada pantasnya mungkin ya. Lah saya nggak punya sebenarnya, cuma seribunya ini. Kalau saya kasih ente, saya pengen beli kerupuk. Lah bagaimana? Nah, ya. Kalau orang fakir rada-rada ngegegem begini, ya bisa jadi emang ada alasan, emang segitu-gitunya dia punya, bakal besok. Tapi kalau ada orang kaya yang bakhil, jauh lebih dibenci sama Allah. Kenapa? Karena semua yang dia punya adalah kepunyaan Allah. Enggak ada yang boleh dihak atau diberhaki oleh dirinya. Semua milik Allah. Maka bagaimana yang terbaik, yang derajatnya paling tinggi di antara 12 tersebut? Maka yang ke-6 pertama, ghaniyuhu mutawadhi'an. Orang kaya yang tawadhu lebih dicintai Allah. Wa syababuhu ta'i'an, anak muda yang taat lebih dicintai Allah. Wa faqiruhu kariman, orang fakir yang dermawan lebih dicintai Allah. Kemudian berikutnya,
faqiruhu mutawadhi'an, orang fakir yang tawadhu lebih dicintai. Wa syaikhuhu ta'i'an, dan kemudian orang tua yang taat. Dan yang berikutnya yang keenam, wa ghaniyuhu karim, orang kaya yang dermawan. Jadi semua yang baik-baik dah. Semua yang baik-baik. Maka mudah-mudahan malam ini kita mendapatkan manfaat dari nasihat-nasihat yang saya sampaikan. Nasihat buat saya pribadi dan buat kita semua yang ada di majelis ini. Kita berdoa kepada Allah, Allahumma ja'al awwali yaumina min hadhihi sanah 1454 min al-hijri al-jadid salahan wa awsatuhu najahan wa akhiruhu falahan. Mudah-mudahan hari-hari kita mengawali tahun Hijriah 1445 ini dengan kebaikan-kebaikan, dan di pertengahan tahun ini adalah kesuksesan dari Allah, dan kita mengakhiri tahun ini adalah keberuntungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah jadikan awal tahun ini adalah sebab turunnya rahmat dari Allah, dan pertengahan tahun ini menjadi sebab turunnya nikmat dari Allah, dan kita akhiri tahun ini dengan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah memanjangkan usia kita hingga berjumpa dengan tahun-tahun berikutnya dalam keadaan istiqamah taat ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Rabbana taqabbal minna bi sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa hadza minni, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan siaran langsung YouTube channel live streaming Fadlan Sel. Jadi setelah acara nanti bisa ditonton kembali, dilihat kembali di YouTube channel Fadlan Sel, dan jangan lupa untuk like, komen, subscribe untuk membantu siar dakwah agama Allah Subhanahu wa taala.